Putri. Hadir, Bu. Sakila Naura Husna. Hadir, Bu. Nazifa Sakila. Hadir, Bu. Ya, pintar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artina ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggilah kecerdasanku. Amin. Oke. Nampaknya kelas kita masih kurang bersih. Coba anak ibu ambil sampah di bawah mejanya masing-masing, lalu buang di tempat sampah. Sekarang. Udah? Pintar. Jadi kita itu harus hidup bersih karena kebersihan itu sebagian dari iman. Baik, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Hidup rukun. Iya, pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang hidup rukun, yang mana akan berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Yaitu, ada yang tahu materi kita pada hari ini? Yaitu kerjasama. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kerjasama ini yaitu agar anak-anak ibu atau agar kita dapat mengetahui apa itu kerjasama dan dapat menyebutkan pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan dengan kerjasama, serta kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum Ibu jelaskan apa itu kerjasama, Ibu mau bertanya, apa yang anak-anak Ibu lakukan di rumah? Saya, Bu. Ya, Saya di rumah saya belajar juga, saya membantu ibu seperti mencuci piring. Iya, pintar. Ada lagi yang lain? Bu, Ya, Sifat. saya belajar juga membantu ibu menyapu halaman. Iya, pintar. Anak-anak Ibu semua pintar dan patuh pada orang tuanya ya. Nah, jadi anak-anak Ibu itu harus terbiasa bekerja. Bekerjanya tadi contohnya Nadira tadi belajar kan membantu ibu nyuci piring, dan Siva tadi belajar juga dan membantu ibu menyapu halaman rumah. Jadi itu pekerjaannya harus dibiasakan agar kita menjadi rajin. Bukan hanya bekerja di rumah saja, bekerja di sekolah, bekerja di masyarakat. Nah, jadi pekerjaan tersebut bisa kita lakukan sendiri dan juga membutuhkan orang lain. Ya kan? Paham? Paham, Bu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak pekerjaan yang kita lakukan. Ada pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri dan ada pula pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama. Hal itu disebut dengan kerjasama. Kerjasama ini ada di rumah dan ada di sekolah dan ada di masyarakat. Ada yang tahu kerjasama di dalam rumah? Contohnya seperti apa? Cuci piring. Iya, lagi? Menyapu. Iya, semua itu betul, pintar. Kerjasama di dalam rumah itu contohnya gini. Di rumah pasti anak ibu punya orang ayah, punya ibu, kakek, nenek, adik, dan kakak kan? Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan di rumah itu ada mencuci piring, memasak, menyapu halaman, dan lain sebagainya. Kalau dikerjakan sendiri-sendiri itu akan membuat
lanjutkan, ada yang ingin bertanya? Bu, Ya, silakan Nadira. mengapa membutuhkan orang lain, Bu? Maksud pertanyaan Nadira, mengapa kerjasama itu membutuhkan orang lain? Ya. Jadi, mengapa kerjasama itu membutuhkan orang lain? Karena tidak mungkin semua pekerjaan itu kita lakukan dengan sendiri, ya kan? Tidak mungkin, ya kan? Kita perlu bekerja sama, kita perlu orang lain untuk membantu kita agar pekerjaan yang kita lakukan itu cepat selesai. Nah, paham? Paham, Bu. Baik, anak-anak ibu mungkin bertanya-tanya mengapa ada kerjasama di rumah, ya kan? Karena pekerjaan di rumah itu banyak. Di rumah juga banyak dan juga beragam, karena pekerjaan di rumah itu banyak dan juga beragam. Jika dilakukan sendiri akan lama selesainya, tetapi dengan kerjasama akan mempersingkat waktu. Kerjasama dapat meringankan beban. Contohnya nih, misalnya kakak Siva sakit. Jadi Siva menggantikan pekerjaan kakaknya, yaitu membersihkan rumah, menyapu halaman. Jadi Siva ini sudah meringankan beban kakaknya. Paham? Baik, sekarang ibu lanjutkan itu kerjasama di sekolah. Tadi kegiatan apa yang anak-anak ibu lakukan? Mengambil sampah bersama, Bu. Ya, pintar Sakila. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Membersihkan kilas bersama, Bu. Apa Nadira? Membersihkan kilas bersama, Bu. Iya, pintar. Jadi, anak-anak ibu tadi melakukan kerjasama, yang mana kerjasama dilakukan bersama-sama juga melibatkan banyak orang. Mungkin ada yang bertanya begini, Bu, apakah kerja bakti itu termasuk kerjasama? Ada yang bisa jawab? Jadi, kerja bakti itu melibatkan banyak orang, menjadikan pekerjaan kita menjadi ringan. Makanya kerja bakti itu termasuk dari kerja sama. Paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya, siapa? Apa contoh kerjasama di sekolah, Bu? Ya, sebelum ibu jawab, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Nadira. Mengerjakan tugas pikir, Bu. Iya, pintar. Jadi pertanyaan Sipa tadi, apa contoh dari juga apa pertanyaannya tadi Sipa? Apa contoh kerjasama di sekolah? Ya, apa contoh kerjasama di sekolah? Nadira tadi menjawab mengerjakan tugas piket. Ya, pintar. Jadi itu salah satu contoh dari kerjasama di sekolah. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya yang pertama tadi kegiatan piket di sekolah, kegiatan kerja bakti di sekolah, kegiatan upacara, bermain sepak bola, melakukan kerja kelompok, ya kan? Dan lain sebagainya. Paham? Paham, Bu. Baik, nampaknya anak ibu kurang semangat, ya? Ikuti ibu ya. Ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cepai. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lucu. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, ayo tepuk tangan. Ya, ada semangat kan? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu kerjasama dalam masyarakat. Ada yang tahu contohnya? Ayo. Contohnya yang tadi seperti kerja bakti atau gotong royong. Yang mana gotong royong adalah bentuk kerjasama. Gotong royong adalah ciri bangsa Indonesia. Gotong royong ada sejak dulu. Gotong royong ini dilakukan secara bersama masyarakat dan warga sekitar. Misalnya membersihkan
saluran air, membersihkan masjid, membersihkan selokan, dan lain sebagainya. Paham? Baik, kemudian manfaat dari kerjasama ini yaitu dapat menciptakan kerukunan, dapat mempersatukan semua warga, pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Paham? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, di sini Ibu ada potongan kartu, yang mana potongan kartu ini berisi pertanyaan dan berisi jawaban. Nanti Ibu acak, kemudian anak-anak Ibu mencari pasangannya. Paham? Paham, Bu. Nah, sekarang silakan anak-anak Ibu cari jawaban atau pertanyaan dari potongan-potongan tadi yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Sudah? Sudah, Bu. Udah duduk dengan pasangannya? Sudah, Bu. Pintar. Sekarang siapa yang mau maju duluan ke depan? Ibu tunjuk ya. Ya, Ibu tunjuk. Ya, silakan Nadira dan Sipa. Silakan maju ke depan. Gak apa-apa, bawa aja kertasnya. Siapa yang mendapatkan pertanyaan? Sipa? Silakan bacakan apa pertanyaannya. Sebutkan manfaat dari kerjasama. Jawabannya, Nadira? Apa jawabannya, Nadira? Dapat Ciptakan menciptakan semua kerukunan. Yang kedua, dapat mempersatukan semua warga. ya, yang ketiga, Semua pekerjaan. pekerjaan Yang yang berat menjadi ringan. Yang keempat, pekerjaan akan cepat selesai. ya. Gimana kelompok lain? Betul? Ya, tepuk tangan untuk Sipa dan Nadira. Silakan duduk. Kelompok selanjutnya, Syakila dan Akila. Silakan. Siapa yang dapat pertanyaannya? Akila? Silakan bacakan pertanyaannya, Pak. Sebutkan bentuk kerjasama di sekolah. Ya, apa jawabannya Syakila? Kegiatan tiket sekolah, Iya. kegiatan kerja bakti di sekolah, mengerjakan tugas kelompok, bermain sepak bola, kegiatan upacara bendera, menghias kelas bersama, melakukan lomba-lomba. Iya, pintar. Gimana kelompok lain? Betul jawabannya? Betul. Tepuk tangan, beri tepuk tangannya untuk tangannya. Silakan duduk. Terima kasih. Baik. Ya, pertanyaan dan jawaban yang anak-anak Ibu sudah diskusikan tadi sudah betul. Jadi, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, sebelum Ibu tutup pertemuan kita hari ini, kita simpulkan sama-sama dulu ya. Ya, Bu. Jadi, tadi kerjasama itu berarti bekerja bersama-sama. Kerjasama juga merupakan suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai suatu tujuan. Kerjasama tadi ada berapa tadi kerjasamanya? Ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh kerjasama di sekolah tadi apa saja pekerjaannya? Nyapu. Iya, nyapu, cuci piring, membantu kakak, membantu adik, membantu ayah, dan membantu ibu. Sedangkan kerjasama di sekolah tadi contohnya apa saja? Piket, kegiatan kerja kelompok, bermain sepak bola, kegiatan upacara, kegiatan lomba-lomba, dan kerja bakti
lingkungan kampung, lingkungan desa atau lingkungan komplek, serta membersihkan selokan, membersihkan masjid, dan masih banyak lagi kan? Nah, manfaat dari kerjasama tadi apa? Manfaatnya, Nadira? Tadi kan baca manfaatnya apa? Dapat menciptakan kerukunan dan juga dapat mempersatukan warga. Yang ketiga apa? Jadi ringan, pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan menjadi cepat selesai. Gimana anak ibu paham? Paham, Bu. Ya, sebelum pulang duduk yang rapi dulu ayo. Duduk yang rapi. Jadi itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu akan membagikan suatu tugas. Kila, perhatikan ibu ya. Suatu tugas untuk minggu depan. Dikerjakan ya. Nah, itu tugas untuk minggu depan. Gimana? Materi kita pada hari ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kan? Bisa, Bu. Gimana perasaannya? Senang? Senang, Bu. Baiklah, Ibu akan tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum